Selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Pagi. Mari kita tunduk kepala, kita berdoalah terlebih dahulu sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. Bapa di surga, berkatilah kami pada pagi hari ini. Biarlah Tuhan saja yang boleh mengubahkan hati kami. Kiranya Tuhan boleh berbelas kasihan kepada kami. Sehingga hari ini ketika kami datang beribadah, dan ketika kami keluar dari ruangan ini, kami memiliki hati yang diubahkan oleh Tuhan. Jangan biarkan kami dari minggu ke minggu datang beribadah hanya untuk menipu diri kami sendiri. Karena sesungguhnya kami tidak bertemu dengan Tuhan dalam ibadah kami. Kami tidak bertemu dengan firman Tuhan di dalam ibadah kami. Tuhan tolong kami hari ini. Sekali lagi ketika kami datang menghadap Tuhan, biarlah Tuhan berkenan. Tuhan boleh berkenan memberikan dirimu untuk boleh dipertemukan. Yang boleh mengubahkan seluruh keberadaan kami dan boleh menegur hidup kami. Sehingga ketika kami meninggalkan tempat ini kami berubah dan kami tidak sama lagi seperti ketika kami memasuki ruangan ini. Kiranya kuasa Tuhan boleh bekerja sekali lagi. Kiranya Tuhan boleh berbelas kasihan kepada kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Kami berdoa dan kami memohon. Amin. Mari Bapak Ibu Saudara sekalian kita membuka Alkitab kita baca dari Kejadian pasalnya yang ke-6. Kejadian pasalnya yang ke-6 kita baca ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang ke-8. Kejadian pasalnya yang ke-6, ayatnya yang pertama sampai yang ke-8. Kita akan membacanya bergantian, saya membaca ayat yang pertama, kemudian Bapak Ibu Saudara sekalian membaca ayat kedua, kita bergantian sampai ayatnya yang ke-8. Kejadian pasalnya yang ke-6, ayatnya yang pertama sampai yang ke-8. Ketika manusia itu mulai bertambah banyak jumlahnya di muka bumi, dan bagi mereka lahir anak-anak perempuan. Ayat kedua. Berfirmanlah Tuhan, rohku tidak akan selama-lamanya tinggal di dalam manusia, karena manusia itu adalah daging tetapi umurnya akan 120 tahun saja. Ketika dilihat Tuhan bahwa kejahatan manusia besar di bumi dan bahwa segala kecenderungan hatinya selalu membuahkan kejahatan semata-mata. Berfirmanlah Tuhan, aku akan menghapuskan manusia yang telah kuciptakan itu dari muka bumi, baik manusia maupun hewan dan binatang-binatang melata dan burung-burung di udara, sebab aku menyesal bahwa aku telah menjadikan mereka. Kejadian pasal ke-6 ini merupakan satu pasal yang sangat-sangat jarang sekali ditekankan di dalam nanti pembahasan firman Tuhan. Karena bagian ini memberikan pada kita satu ingatan akan Tuhan pernah menciptakan dunia ini, kemudian Tuhan reset, Tuhan memulai dari awal kembali dunia ini dengan menghancurkan, dengan mengirimkan air bah dan menghabisi seluruh dunia. Kisah ini membuat kita itu merasa ya inilah awal yang baru. Nanti kisah daripada dunia ini dimulai dengan kisah Nuh. Nuh lah yang nantinya menjadi nenek moyang kita yang sejati. Karena keluarga Nuh lah yang akan meneruskan seluruh sejarah umat manusia dan sampai pada hari ini. Tetapi ada di dalam Kejadian pasal ke-6 ini merupakan satu pasal yang sangat penting di dalam nanti tradisi Yahudi. Karena mereka harus menyadari satu fakta bahwa Allah sedang mengajar umatnya yang sedang keluar dari Mesir menuju ke Kanaan. Kita mesti ingat 5 kitab Musa ini merupakan
kitab-kitab yang dituliskan oleh Musa di dalam satu konteks, yaitu ketika bangsa Israel dibawa keluar dari Mesir dan sedang berjalan menuju ke Kanaan. Di tengah-tengah konteks inilah Musa menuliskan 5 kitab Musa, dan kitab Kejadian merupakan kitab introduksi atau kitab satu pengantar kepada bangsa Israel yang sedang berjalan ini untuk menyadarkan mereka sebenarnya mereka itu siapa. Karena seluruh kitab Kejadian nantinya berakhir di Yusuf, dan disitulah nanti mulainya kehidupan di Mesir, yaitu dimulai dengan Yusuf. Dan inilah jadi satu kisah yang sangat penting bagi mereka. Dan ketika kita nanti melihat ke dalam kitab Kejadian dimulai dengan 2 pasal penciptaan, kemudian dilanjutkan dengan 1 pasal kejatuhan, dan setelah kejatuhan, maka 2 pasal berikutnya adalah bercerita tentang 2 kelompok manusia. 1 keturunan Kain, 1 keturunan nantinya keturunan Habel atau Set yang menggantikannya. Maka 2 kelompok manusia ini, dan dengan sangat cepat Musa menulis dari penciptaan, kejatuhan, lalu kemudian 2 kelompok manusia yang muncul setelah kejatuhan, tiba-tiba pasal ke-6 reset. Dengan sangat cepat Musa itu menulis seluruh kisah ini, padahal kita tidak tahu berapa panjang dari Kejadian sampai kepada kisah Nuh itu. Mungkin ratusan tahun, ribuan tahun, mungkin bahkan lebih sedikit bahkan gitu ya. Ada yang menafsirkan paling sedikit itu ribuan tahun diantaranya. Nah, Kejadian pasal 6 ini memberikan satu pengajaran atau warning yang sangat-sangat penting bagi orang Israel yang sedang berjalan keluar dari Mesir menuju ke Kanaan. Apa yang penting bagi mereka? Yang penting bagi mereka adalah untuk menyadarkan beberapa hal. Hal yang pertama adalah bahwa umat Allah selalu itu yang mencari masalah. Kita kok hari ini lihat keluar gitu ya, kita sebagai orang Kristen puluhan tahun kadang-kadang di akhir tahun mungkin atau dalam kesempatan retret atau KKR kita disadarkan bahwa hidup kita selama puluhan tahun menjadi orang Kristen kita tidak pernah berubah. Atau oke lah berubah sedikit sekali, sedikit. Yang berubah mungkin hanya sedikit aktivitas yang berubah. Secara internal hati kita tidak pernah berubah. Kecintaan kita kepada dunia tidak pernah berubah. Bahkan makin hari makin besar. Kecintaan kita kepada Tuhan hampir tidak pernah bertambah. Faktanya adalah kita akan komplain kalau acara gereja makin lama makin banyak gitu. Iya kan? Kalau acara gereja makin banyak, belajar firman makin panjang. Hari ini khotbah dari kebaktian 1 karena dibatasi kebaktian 2. Nanti kebaktian 2 jam 10 ya. Jam 10 lalu saya berhenti nanti di jam 9.55. Mungkin semua pada pikir wah lain kali Pendeta Edward nggak usah diundang lagi nih. Kepanjangan. Kenapa? Itu kursi semua rata gitu, duduk kelamaan gitu. Kita merasa kita cinta Tuhan, tapi faktanya sebenarnya kita tidak menginginkan Tuhan. Panjang dikit, banyakkan dikit kita komplain. Kita kalau mau jujur gitu ketika kita jatuh cinta, kita nggak komplain kalau ketemu pacar kan, kita nggak komplain. Makin banyak makin baik. Kita nggak ada orang pacaran lalu kemudian kita nembak seorang perempuan atau ditembak oleh seorang laki-laki. Dilamar gitu, oke lah nggak lamar gitu, ditembak gitu. Aku cinta padamu, oh iya mulai hari ini kita doakan, itu bahasa rohaninya. Kita doakan apakah Tuhan akan menyatukan kita, amin itu. Tetapi kemudian pasangan kita mengatakan, tetapi kita konsisten mulai hari ini 1 minggu hanya WhatsApp 2 kalimat. Per kalimat tidak lebih dari 7 kata, SPOK gitu, bahasa Indonesia susunannya itu. Dan kalau telepon tidak lebih dari 20 detik, kalau ketemu 2 menit saja. Setiap minggu saya rasa kita tidak akan lanjutkan relasi itu gitu ya. Itu enggak masuk akal. Karena cinta itu akan mendorong kedekatan yang makin lama makin besar. Keinginan bertemu yang makin besar. Saya masih ingat waktu remaja. Saya itu orangnya sangat-sangat rasional, dari kecil sangat rasional. Saya nggak ngerti apa namanya jatuh cinta. Teman-teman saya punya pacar waktu remaja, semua jatuh cinta, saya nggak punya pacar. Saya pikir semua punya pacar, saya nggak punya pacar. Kenapa? Kayak nggak masuk akal gitu, padahal saya paling keren di antara mereka itu. Jujur gitu ya, saya beneran paling keren itu. Akhirnya saya datang ke satu perempuan SMA 1, lihat cantik, pintar nyanyi. Oke lah, saya datang ke dia.
Dia lihat saya kaget itu. Kenapa? Karena saya terkenal preman itu, preman di sekolah. Dia kaget. Panggil namanya pun enggak. Terus dia kaget. Mulai hari ini lu pacar gua ya. Kaget, hah? Gak usah, titik. Selesai. Mulai hari itu terdefinisi jadi pacar saya. Yang saya tidak pernah datang ke rumahnya hari Sabtu. Gak pernah ngajak keluar. Gak pernah pergi makan bakmi bareng. Gak ada. Bahkan kalau break sekalipun, gak pernah pergi ke kantin makan bareng pun gak pernah. Hanya terdefinisi sebagai pacar saya. Saya mau tanya, itu pacar bukan? Saya rasa kita gak akan dipacarin dengan gaya seperti itu. Tapi demikianlah kita hari ini dengan Tuhan. Tuhan, kau adalah Tuhanku. Terdefinisi sebagai Tuhanku dan aku umatmu. Dan jangan urus urusanku. Jangan terlalu dekat. Kita biarkan berjarak begitu saja. Biarkan kita puas dengan terdefinisi begitu saja. Dan inilah nantinya yang sebetulnya Musa sadarkan kepada orang-orang Israel. 400 tahun lebih mereka ada di Mesir. Seluruh pikiran mereka, hati mereka, cara mereka hidup sudah gaya Mesir. Gaya Mesir. Kita hari ini gitu ya, udah keturunan ketiga, keempat, saya keturunan ketiga. Kakek saya dari Tiongkok, papa saya lahir di Indonesia, saya udah lahir di Indonesia. Saya masih bisa sedikit bahasa Mandarin. Anak saya udah gak bisa. Sampai kapan? Sampai dia kuliah ke Jerman, ketemu teman-teman dia orang dari Taiwan. Lalu ditanya, kamu dari mana? Indonesia. Muka kamu kok kayak begini, kenapa kamu punya namanya itu nama belakangnya kenapa Chinese? Oh, saya keturunan kakek buyut saya datang dari Tiongkok. Terus diajak ngomong Mandarin. Dia, hah? Sorry, saya gak bisa ngomong bahasa Mandarin. Mulai hari itu dia sama teman-temannya itu diajak ngomong Mandarin terus. Sekarang udah bisa lumayan dikit-dikit gitu ya. Setelah berapa generasi kita terubah atau ternormalisasi dengan di tempat kita hidup. Demikianlah orang Israel. Ketika mereka ada di Mesir 400 tahun lebih, mereka ternormalisasi hidup dengan gaya Mesir. Maka cara berpikir mereka adalah cara berpikir Mesir, hidup mereka adalah hidup Mesir, dan gaya mereka gaya Mesir. Dan ketika mereka keluar dari Mesir, maka Musa mengingatkan sekali lagi kepada mereka, Allah kita beda loh, hati-hati. Hati-hati, hati-hati. Lalu dimulai dengan yang mencari masalah selalu orang Kristen atau umat Allah. Kita hari ini lihat ke luar sana, bukan orang luar sana yang datang ke gereja lalu memberikan seminar, mari kita belajar jadi orang dunia. Ada nggak? Nggak ada kan? Nggak ada, saya percaya nggak ada di gereja itu membiarkan orang di luar sana mengajarkan pada kita gaya hidup dunia. Nggak ada. Nggak ada orang di luar sana yang ateis datang ke gereja bikin seminar, mari cinta uang. Nggak ada kan? Nggak ada orang ateis di luar sana yang mengajarkan di gereja, mengajarkan pada kita, jangan cinta Allahmu dengan segenap hatimu. Nggak ada. Tapi kenapa kita hari ini bisa seperti ini? Karena Alkitab mengatakan ketika manusia mulai bertambah banyak jumlahnya di muka bumi. Dan bagi mereka lahir anak-anak perempuan. Maka anak-anak Allah melihat bahwa anak-anak perempuan manusia itu cantik-cantik. Lalu mereka mengambil istri dari antara perempuan-perempuan itu. Siapa saja yang disukai mereka. Nah, menjadi pertanyaan kita, siapa anak Allah, siapa anak manusia. Maka kita mesti tarik lebih cepat ke depan sedikit sebentar. Kejadian pasal ketiga ayat yang ke-15. Dikatakan di sana setelah manusia jatuh dalam dosa. Kemudian Allah memberikan satu dekret keputusan. Yang dimana disitulah mulainya permusuhan di tengah-tengah dunia ini. Tuhan mengatakan, aku akan mengadakan permusuhan. Kejadian pasal 3 ayat 15. Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dengan perempuan ini. Antara ular dengan Hawa. Antara keturunanmu dengan keturunannya. Keturunannya akan meremukkan kepalamu dan engkau akan meremukkan tumitnya. Kalimat terakhir kita mengerti itu adalah permusuhan antara Kristus dengan nanti si ular atau si iblis. Tetapi pertanyaan adalah yang di tengah-tengah. Antara keturunanmu dengan keturunannya. Keturunan perempuan jelas. Keturunanmu, keturunan ular itu siapa? Kalau ular kita tahu.
keturunan ular itu siapa? Maka nanti di dalam teologi menggambarkan itulah nanti yang dijelaskan di dalam Kejadian pasal 4 dan 5. Keturunan ular adalah mereka yang mengikuti ular. Keturunan perempuan itu adalah mereka yang mengikuti nantinya perempuan yang puncaknya ada pada Kristus nantinya. Bagaimana kita tahu? Karena nanti Alkitab memberikan satu gambaran yang sangat jelas dalam Kejadian pasal 3 ketika manusia jatuh dalam dosa, maka Allah tidak mengutuk manusia. Jangan salah sebut gitu ya. Allah tidak mengutuki manusia ketika manusia jatuh dalam dosa. Bekerja itu bukan kutukan. Dari awal Tuhan suruh Adam dan Hawa bekerja mengusahakan taman. Bekerja itu bukan kutukan. Melahirkan itu bukan kutukan. Bahkan melahirkan dengan penuh kesakitan itu bukan kutukan, itu hanya hukuman. Bekerja dengan susah payah itu menjadi hukuman. Bekerja adalah anugerah. Bekerja dengan susah payah itu menjadi hukuman. Melahirkan adalah anugerah. Melahirkan dengan rasa sakit yang besar itu adalah hukuman. Tetapi bukan kutukan. Kejadian pasal ketiga Allah mengutuki ular dan mengutuki tanah. Tetapi tidak mengutuki manusia. Karena istilah kutuk di dalam nanti Alkitab. Jikalau Allah mengutuk, Allah membuang. Itu tandanya adalah tidak ada jalan balik. Jikalau Allah sudah mengutuki, maka tidak ada jalan balik. Karena itulah tanah tidak ada jalan balik. Nanti harus ada langit dan bumi yang baru. Tanah yang kita miliki hari ini tidak bisa kembali kepada Tuhan. Tidak ada jalan balik. Setan tidak ada jalan balik karena dikutuki oleh Tuhan. Manusia tidak. Nanti Kejadian pasal 4 setelah Kain membunuh Habel. Baru Allah mengutuki Kain. Tetapi Habel tidak dikutuki. Maka mulailah saat itu. Ada kelompok manusia yang diberkati oleh Tuhan. Ada kelompok manusia yang dikutuki oleh Tuhan. Mulailah saat itu dunia ini manusia terbagi menjadi dua. Satu yang akan mendapat belas kasihan Tuhan. Satu akan dikutuki Tuhan, dibuang Tuhan selama-lamanya mengikuti si ular, si setan. Nanti ultimatnya pada akhirnya yang diberkati Tuhan akan mengikuti keturunan perempuan yaitu Kristus. Mewarisi surga, keturunan nanti Kain ini yang dikutuki oleh Tuhan akan mengikuti ular mewarisi neraka. Itulah nanti cerita dalam seluruh Alkitab. Maka nanti sampai Kejadian pasal yang ke-6 yang disebut dengan anak-anak Allah dan anak-anak manusia adalah dua kelompok ini. Kalau saya mau tanya, yang mana anak-anak Allah? Keturunan perempuankah atau keturunan ular? Yang mana anak-anak manusia? Keturunan Allah kah? Keturunan Kain kah? Atau keturunan Habel. Maka dengan jelas gak mungkin kita mengatakan keturunan atau anak-anak Allah itu adalah yang terkutuk. Gak mungkin, pasti gak mungkin. Maka dengan sangat gampang kita akan menafsirkan dan akan melihat bahwa anak-anak Allah yang disebut dalam Kejadian pasal 6. Itu adalah mereka yang disebut dengan keturunan perempuan atau yang diberkati oleh Tuhan. Sedangkan anak-anak manusia adalah mereka yang nanti dikutuk oleh Tuhan atau keturunan Kain. Dua kelompok ini adalah kelompok yang Tuhan katakan di Kejadian pasal 3 ayat ke-15. Aku mengadakan permusuhan. Tetapi apa yang terjadi? Yang terjadi adalah anak Allah melihat anak manusia itu cantik. Lalu jadikan istrinya. Inilah nanti menjadi satu fakta yang paling sederhana. Umat Allah selalu yang memulai permasalahan di dunia ini. Bukan orang dunia, kitalah yang melihat dunia ini indah, betul nggak? Iya kan? Udah jujur aja. Enakan datang ke gereja atau enakan pergi ke dunia ini gitu, jujur aja gitu. Kita tidak akan komplain kalau dikasih jalan-jalan 30 tahun. Kita akan komplain kalau dikasih retret 3 hari. Itu satu hal yang sangat gampang itu. Sangat gampang. Kita diberikan jalan-jalan. Pergi jalan-jalan, dapat bonus jalan-jalan ke Amerika. Turnya itu jalan dari pagi bangun sampai malam mau tidur. Gak pernah berhenti. Pulang kita bahkan banggakan kemana-mana. Lihat loh dari pagi terus dari sini ke sini ke sini sampai malam baru pulang hotel.
Tapi kalau kita pergi ke NRIC ke Jakarta, nggak ada yang banggakan. Dari pagi bangun sesi sampai malam. Yang ada tahun depan saya nggak datang lagi, gila itu. Kenapa gila? Ini logika yang perbandingan langsung yang nggak masuk akal gitu, nggak masuk akal. Kenapa? Karena faktanya adalah kita sangat mengasihi dunia ini dan kita tidak mengasihi Allah. Inilah fakta yang paling pertama Musa ingatkan kepada bangsa Israel ketika keluar dari Mesir. Ingat, manusia berdosa selalu mencintai dunia. Kamu keluar dari Mesir, hatimu pasti terpikat kepada Mesir. Dan kamu akan terus mengingat kepada Mesir. Dan kamu akan mencintai Mesir. Dan kamu akan bangga dengan Mesir. Dan kamu akan terus ingat-ingat Mesir. Dan ingat, itu bukan yang diinginkan Tuhan. Maka hari ini bagi kita sebagai orang Kristen, mari kita sadar hari ini kita pun sama. Kita sekolah, kita rela sekolahkan anak kita. Bayar sekalipun, mau semahal apapun kita rela. Kalau bisa kita nggak makan, kasih anak kita sekolah yang setinggi-tingginya. Sehebat-hebatnya, nggak apa-apa. Asal dia jadi orang. Saya mau tanya, apa itu jadi orang? Jadi orang itu apa? Saya pernah dikirimin satu gambar meme gitu ya. 3 orang sama seekor monyet naik sepeda motor. Boncengan gitu. 3 orang terus 1 monyet. Terus semua difoto ketawa-ketawa gitu ya. Kecuali monyetnya, saya nggak tahu dia lagi ketawa apa enggak. Lalu tulis di bawah. Mereka berempat dulunya sekelas. Yang 3 di depan sekolah baik-baik akhirnya jadi orang. Udah kalimat itu berhenti di situ. Ngerti maksudnya? Yang terakhir nggak sekolah bener, maka nggak jadi orang, jadi monyet dia. Itu sindiran kepada kita hari ini. Kita rela anak kita disekolahkan setinggi apapun. Bayar dari TK, bahkan di Jakarta saya geleng-geleng kepala itu ada yang sekolahkan anaknya dari umur 1,5 tahun. Saya bilang kasihan banget anakmu. Kalau gue jadi anakmu gue udah lari dari sekolah. Gak usah kalau gitu ya, waktu saya sekolah suka madol kok. Lari dari sekolah, datang ke sekolah, masuk, taruh tas. Bel belum bunyi, saya keluar dari sekolah. Nanti udah di tengah-tengah baru masuk lagi. Pintu sekolah dikunci, saya tahu tempat mana yang bisa manjat masuk gitu. Ngapain sekolah? Sekolah terlalu banyak, itu bikin sakit kepala. Tapi kita sekolahkan anak kita dari TK. Mungkin 1 sampai 3 tahun, gak tahu berapa tahun. Ada yang 1 tahun, ada yang 3 tahun, ada yang 2 tahun. Oke lah TK kita skip itu. SD 6 tahun. SMP 3 tahun. SMA 3 tahun, 12 tahun sekolah nggak cukup kan? Kuliah lagi 4 tahun. Kalau lancar, kalau enggak 10 tahun. Setelah itu selesai cukup? Enggak. Papa masih ada uang. Ambil S2. Padahal dia S1, dia ada sekolah sampai otaknya udah meletus-letus. Udah kayak popcorn gitu. Masih paksa dia sekolah, kenapa? Supaya jadi orang, sekolah. Paksa dia sekolah. Dan kita yang dipaksa sekolah pun rela-rela aja sekolah gitu. Setelah sekolah kerja pagi sampai malam, lembur. Rela kan? Asal bayarannya pas. Ya enggak? Dulu ketika saya kerja di Jerman, kalau udah menjelang proyek mesti disubmit, mesti dikumpulkan. Kami bisa 2 minggu nginep di kantor, 2 minggu. Udah bawa tas itu ke kantor, baju di sana. Bahkan sampai cuci baju di kantor, gantung. Sebentar aja kering kok, di sana udaranya kering. Rela loh. Kenapa rela? Bayarannya pas. Bayarannya pas kita rela. Kerja pagi sampai malam. Seumur hidup kita. Tapi kalau ditanya, kamu cinta uang? Enggak. Cinta apa? Cinta Tuhan. Saya mau tanya, kita kalau jadi istri orang, lalu dia itu setiap hari ke tetangga gitu. Tapi bisikin ke kita, aku cinta kamu loh mam, kaulah segala-galanya. Tiap hari ke tetangga, dan tetangga itu gak punya suami. Saya mau tanya, kira-kira dia cinta siapa? Gambaran inilah yang kita lakukan kepada Tuhan dan yang Musa ingatkan kepada orang Israel. Ingat,
kita manusia berdosa, kita boleh katakan kita anak Allah, kita boleh katakan kita adalah keturunan perempuan, kita boleh katakan kita adalah orang yang dikasihi Tuhan, mendapat berkat Tuhan, yang mendapat belas kasihan Tuhan, dapat keselamatan. Tapi ingat, anak Allah itu brengsek kalau bahasa kasarnya. Kalau mau terjemahkan Alkitab dalam bahasa preman, maka itu kalimat ini kayak begitu. Maka anak Allah yang brengsek itu akan melihat kepada dunia anak-anak di luar sana yang cantik-cantik lalu dia kawinin. Itulah kalimat Kejadian pasal ke-6 ayat yang pertama dan kedua. Betapa rusaknya orang Kristen diingatkan oleh Musa. Ingat kamu anak Allah, tetapi ingat justru anak Allah lah yang paling brengsek di dunia ini. Orang dunia itu jujur, mereka mencintai dunia. Mereka tidak mengkhianati dunia karena mereka memang anak dunia. Mereka jujur. Anak Allah itu brengsek. Di dalam mulutnya dia mengatakan dia cinta Tuhan. Tetapi yang dia lakukan dia cinta yang lain. Itulah anak-anak Allah. Inilah yang menjadi warning daripada Musa kepada bangsa Israel. Kamu pernah 400 tahun lebih di Mesir. Sekarang keluar dari Mesir dengan satu moto, dengan satu judul yang sangat keren. Kenapa keluar Mesir? Karena mau ikut Adonai, Yahweh. Kami tidak mau ikut para dewa-dewa Mesir. Karena itu dewa palsu, kami mau ikut Adonai. Maka Musa bilang hati-hati. Hati-hati. Mulutmu itu yang brengsek, hati-hati. Kenapa? Karena anak-anak Allah tidak pernah punya hati yang benar. Tidak pernah punya hati yang benar. Kitalah yang selalu mencari masalah. Kitalah yang selalu mendidik diri kita sendiri. Makin hari makin mencintai dunia. Kita bangga bahkan dengan pencapaian di dunia ini. Kita bangga dengan segala yang kita bisa miliki di dunia ini. Dan kita tidak pernah merasa bangga kalau kita bisa mencintai Tuhan lebih. Saya mau tanya Bapak Ibu Saudara sekalian. Satu hari anak kita pergi retret. Pulang-pulang dia ngomong, "Pak, Mah, aku bertobat." Di hati kita apa yang kita akan responi? Puji Tuhan, bener kan? Lalu besok kita mulai lihat dia. Jam 3 pagi sudah bangun. Kita bangun kaget, kok udah bangun. Duduk di meja makan di depan. Baca Alkitab begitu serius. Terus jam 7 sekolah, 6.55 masih di meja makan. Masih baca Alkitab. Nah sekolah nak, iya mak sebentar lagi. 2 menit lagi baca Alkitab. Terus begitu serius. Sampai jam 7 kurang 1 dia berdiri. Tutup beresin barang langsung pergi sekolah. Jam 1 pulang sekolah. Makan, mandi ganti baju, makan. Begitu makan sambil makan sudah buka Alkitab lagi. Baca Alkitab. Gak pernah lagi pegang HP. Baca Alkitab terus. Sampai malam mau makan malam. Dia baru tutup Alkitabnya. Makan malam. Selesai makan malam. Buka Alkitab lagi. Sampai malam jam 1, jam 2 baru tidur. Besok jam 3 baca Alkitab lagi. Saya mau tanya. Puji Tuhan kita masih lanjut gak? Masihkah itu lanjut? Mungkin kita akan suruh dia, nak, sudahlah Alkitab itu. Batasin. Main game lah sesekali, jadilah manusia normal. Jangan aneh. Kenormalan kita standarnya adalah dunia ini. Kita akan bangga anak kita kalau sebaliknya. Pagi-pagi bangun sudah buka buku belajar. Gak pernah main game. Pergi sekolah, pulang, makan, belajar lagi, belajar lagi. Mungkin kita gak akan suruh dia berhenti loh. Kita cuma bilang sama dia, ingat ya jangan lupa tidur. Jaga kesehatan, paling mentok segitu. Kita tidak akan suruh dia kulangi karena puji Tuhan dia bisa begini. Kalau bisa itu loncat-loncat kelas. Kalau bisa anak kita umur 10 sudah lulus SMA. Umur 12 lulus S1, umur 13 lulus S2, umur 15 sudah profesor 3 biji. Kita akan merasa itulah kebanggaan.
Tapi kita tidak akan merasa bangga kalau anak kita umur 15 menghafal 5 kitab Musa, ya enggak? Enggak bakalan. Kita melihat standar itu adalah dunia. Alkitab mencatat anak-anak Allah melihat bahwa anak-anak perempuan manusia itu cantik-cantik. Ini hal kedua. Saya mau tanya, apa benar anak Allah itu enggak ada yang cantik? Apa benar anak-anak Allah di tengah-tengah kalangan anak-anak Allah yang mungkin jutaan orang itu tidak ada yang cantik? Sampai mesti melihat ke dunia ini itu yang namanya cantik. Apa benar? Ya kan samakan hari ini kan pemuda gereja selalu cari keluar. Itu problem mahasiswa Kristen hari ini di kampus-kampus negeri. Itu masuk 100 orang, keluar sisa yang masih Kristen. Mungkin hanya sekitar 30 orang. 70 orang itu nanti menjadi ternormalisasi menjadi sekuler. Dan tidak sedikit di dalamnya jadi pindah agama. Kenapa bisa demikian? Karena selama 18 tahun dia di rumah kita, kita terus mengajarkan kepada dia, anak-anak kita, lihat itulah yang cantik. Nah, itulah yang cantik. Di luar sana itulah yang namanya berhasil. Itu namanya keberhasilan. Itu kecantikan. Itulah yang mesti kamu cintai. Selama 18 tahun. Maka tidak heran ketika mereka masuk ke kampus nantinya. Mereka akan mencari jalan menuju kepada kecantikan itu. Dan mereka akan menjalani jalan-jalan itu. Dari mana? Dari tangan kita. Inilah yang terjadi. Saya terus bertanya. Apa benar anak-anak Allah tidak ada yang cantik? Atau jangan-jangan selama puluhan tahun di keluarga mereka, bapaknya ngobrol sama tetangga, teman papanya ketika kumpul-kumpul se-RT. Obrolan mereka, lihat desa sebelah itu anak-anak manusia. Cakep-cakep loh, beda sama istri kita itu. Beda, sama kan? Siapa di rumah yang ngobrol tentang gereja kita itu keren, ibadahnya 300 jam? Gak ada. Yang ada sampai rumah gila ini pendeta tadi itu khotbah gak habis-habis. Nah itu obrolan di meja makan itu. Kacau deh pendeta. Tadi itu pendeta Edward itu khotbahnya itu panjang gila itu orang itu. Napasnya panjang dasar Jerman. Gak ada urusan nih sama Jermannya itu. Tetapi itulah yang kita ajarkan kepada anak-anak kita itu selama puluhan tahun. Mereka tidak pernah diajarkan melihat keindahan daripada firman. Tidak pernah diajarkan melihat keindahan gereja. Keindahan persekutuan. Keindahan pelayanan. Keindahan kehidupan umat Allah. Yang diajarkan adalah melihat keindahan dunia ini. Lihat anak tetangga, dia juara 1. Kamu? Saya dari kecil, mama saya itu selalu menuntut saya itu mesti berhasil. Saya SD kelas 1, kelas 2 juara. Paling mentok juara 10 dari belakang. Rata-rata juara 1, 2, 3, 1, 2, 3 dari paling belakang. Jadi zaman dulu kan setiap, masih zamannya itu ya catur wulan itu. Setiap 4 bulan kan dapat rapor. Rapor begitu datang itu ada rankingnya. Jumlah satu kelas berapa orang itu strip di bawahnya. Ranking berapa itu kan di atasnya. Saya selalu bukanya dari belakang. Ngeker. Paling bawah 30. Oke, ini sekarang ranking saya. Geser lagi. 0. Wah celaka. Kalau 0 itu bisa 30 juara 1 ini. Atau bisa juara 20, juara 10 dari paling belakang. Maka tarik lagi. Waduh dapat 20. Wah habis saya. Habis udah gak usah lihat 30 per 30 mateng. Paling seru itu adalah 30 terus tarik lagi. 1. Waduh 1 itu bisa 21. Itu paling jelek 21 kan. Jauh sekali dari 30. Jauh loh buat saya itu. Saya bangga dengan kalau bisa urutan ke-5, ke-7 dari paling belakang. Senengnya luar biasa. Saya bisa undang teman-teman saya makan karena juara 10 dari belakang. Orang undang temannya makan, teman-teman makan karena juara 1 di kelas.
Saya juara 10 dari belakang udah undang-undang teman-teman makan. Makan yuk makan, kenapa? Gue juara 10 dari belakang. Terus teman-teman pada dengar, oke lah makan aja makan. Saya senengnya luar biasa. Naik kelas 3 SD mama bilang, lu mau sekolah gak? Gak mau sekolah gak usah sekolah, jualan kue aja. Mama beli di pasar, lu keliling, gedor-gedor rumah orang jualan kue. Lumayan bisa dapat duit, siapa tahu jadi konglomerat. Saya pikir-pikir, ngomong kosong jadi jual konglomerat jualan kue. Di dunia ini 300 tahun baru ada satu yang kayak begitu. Apa ini? Ini hiburan yang gak berguna gitu. Itu pengharapan yang gak mungkin muncul. Itu kayak orang pergi ke Las Vegas bawa satu koin. Dapat jackpot. Itu perlu titisan dewa 300 kali dulu baru bisa masukin langsung bisa dapat jackpot. Itu gak mungkin punya itu. Sebodoh-bodohnya saya tahu matematika dikit-dikit. Teori kemungkinan gak mungkin. Gak mau. Lalu mama saya bilang, gak mau jualan kue. Lu mesti paling sedikit seperti anak tetangga. Dia itu paling sedikit juara 5, juara 4. Lu juara 3 paling sedikit. 1, 2, 3. Lewat dari itu mulai hari ini. Awas. Mama saya galak loh. Galak mama saya. Anjing saya pernah digebukin sama mama saya sampai setiap kali mama saya lewat dia jalannya mundur. Gak pernah lihat anjing takut orang sampai segitunya ya. Itu anjing saya itu galaknya luar biasa. Itu mama saya gebukin anjing saya sampai setiap kali lewat anjing saya lihat mama saya jalannya mundur. Masuk kolong, mundur, masuk kolong. Itu kami gak berani sama mama. Mama cuma bilang awas tuh. Dibandingin sama siapa? Tetangga. Dalam hati saya sial banget punya tetangga yang juara 5. Kenapa dia gak juara 300? Kalau dia juara 300 saya kan cuma diminta juara 200 gitu. Ya juara 5 saya mesti jadi juara 3. Supaya lebih baik dari dia. Dalam hati saya ngapain sih? Tapi mulai hari itu saya buktikan kepada mama saya. Saya gak perlu jualan kue. Mulai hari itu sampai lulus SMA gak pernah lewat juara 3. 1, 2, 3, 1, 2, 3 udah paling jelek. Mulai saat itu kalau pulang sekolah, terima rapor saya gak pernah buka. Ini mah rapor. Juara berapa? Gak lewat 3. Yakin sekali itu. Kenapa? Bukan karena saya pinter. Karena saya tahu teman-teman kelas saya goblok. Itu banyak orang, di dunia ini banyak orang bodoh. Lebih banyak orang bodoh daripada orang pinter. Gampang loh. Gampang sekali. Jadi ketika kita diajar untuk hidup, selalu diajar melihat hal-hal seperti ini. Kamu mesti lebih baik dari dia. Kamu mesti lebih baik dari dia. Di dalam konteks apa? Kecantikan dunia ini. Kita gak pernah diajar untuk kamu mesti lebih rohani. Baca Alkitab, lihat tuh. Coba lihat. Si ini seperti ini. Lihat si Yusuf. Si anak mami yang satu itu. Anak manja yang gak pernah kerja. Koko-kokonya abang-abang yang pergi jaga kambing domba. Dia cuma di rumah pakai baju keren dari papanya yang warna-warni. Lalu jalan sana jalan sini tunjukkan aku anak mami, aku anak kesayangan. Itu kerjaan Yusuf. Tetapi Yusuf punya kehebatan. Di hari dia dibuang ke Mesir. Dibuang kemudian dijual ke Mesir menjadi budak Potifar. Ditulis di Alkitab. Dia menjadi budak kesayangan. Pernah punya anak yang gak berguna di rumah? Suruh ini, suruh ambil gelas, jatuh pecah. Suruh cuci piring, setengahnya hancur. Setengahnya lagi kotor. Gak berguna, ngapain pun gak bisa. Pernah gak anak mami? Yang tiba-tiba kemudian kita lempar dia ke ujung tepi neraka. Terus tiba-tiba menjadi Superman. Ada gak? Gak ada kan? Yusuf itu orang seperti itu loh. Anak mami di rumah, di hari dia dijual jadi budak, dia menjadi budak kesayangan. Dan ketika dia dibuang kemudian dimasukkan ke dalam penjara, dia menjadi tahanan yang paling hebat. 2 kali dikatakan, dia diangkat oleh Potifar menjadi kepala atas seluruh budak yang Potifar. Di dalam tahanan, dia diangkat oleh kepala tahanan menjadi yang mengurus seluruh penjara. Hebat itu Yusuf. Anak mami yang gak pernah kerja bisa tiba-tiba jadi top. Pernahkah kita bandingkan itu kepada anak-anak kita? Gak pernah. Karena itulah anak-anak kita hanya tahu bagaimana menjadi orang yang mencintai dunia.
Itulah yang kemudian Musa ingatkan kepada bangsa Israel. Matamu rusak. Selama ratusan tahun matamu rusak. Rusak total. Yang kau lihat cantik itu semuanya bukan yang benar. Maka hal yang ketiga. Setelah mereka jatuh dalam dosa. Mereka mengawini anak-anak manusia yang cantik itu. Mereka lakukan. Musa mau ingatkan. Anak-anak Allah itu punya keberanian. Punya keberanian menjalankan cintanya kepada dunia. Dan punya keberanian melawan Allah. Nama dia terukir di jidatnya. Anak-anak Allah. Ada kata Allah. Tetapi dia berani mencintai dunia dan melawan Allah. Itulah manusia berdosa. Kita hari ini ditanya agama Kristen. Membawa nama Kristus yang telah mati bagi kita. Wah, ceritanya keren-keren itu. Nyanyi pun keren. We are the reason. Yang membuat anak Allah turun dari surga. Mati bagi kita. Keren ya, luar biasa. Kita punya status berbeda dengan seluruh dunia. Karena kita punya status ada di dalam darah Kristus. Kalau ditanya itu ceritanya keren-keren. Tetapi yang lebih keren sebetulnya. Yang bikin bahkan setan pun itu kagum. Kagum setan. Kita bahkan berani melawan Allah. Setan kagum loh. Kagum sama kita. Setan itu melawan Allah dibuang oleh Tuhan, selesai. Manusia melawan Allah dibuang Tuhan, ditebus kembali, masih berani melawan. Setan cuma satu kali loh. Dia melawan Tuhan, dia dibuang Tuhan. Selesai. Kalau dia dikasih pertobatan, mungkin dia gak akan melawan lagi loh setan. Mungkin, saya gak tahu gitu ya. Itu hanya hipotesis. Gak ada di Alkitab, gak ada kesempatan bagi mereka karena Tuhan mengutuk mereka, buang. Gak ada baliknya lagi. Manusia setelah melawan Tuhan, mengkhianati Tuhan, Tuhan menebus dia kembali. Apa yang terjadi? Dia mengkhianati lagi. Inilah hidup kita hari ini kan. Terus menerus. Punya keberanian yang tidak masuk akal. Itulah keberdosaan. Keberanian yang gak masuk akal. Saya mau tanya, kalau kita punya pasangan mengkhianati kita. Lalu kemudian kita ampuni, orang Kristen kan, ampuni dialah. Balik. Besok kejadian lagi. Kita ampuni. Saya mau tanya berapa kali kita bisa ampuni. Satu kali ada sepasang suami istri datang ke kantor di Jakarta. Sialnya, tanda petik sialnya. Di kantor gak ada hamba Tuhan lain, cuma ada saya gitu. Dalam hati saya, aduh, urusan yang gak berguna gini. Kenapa? Dua suami istri, jauh lebih tua dari saya. Umurnya sudah sangat dekat dengan kuburan itu. Ribut mau cerai, coba dalam hati saya, bentarnya juga cerai kok. Cerai mati gitu. Ngapain diribut itu cerai apa itu? Akhirnya saya dengar mereka ribut. Yang pertama ngomong adalah sang suami. Pak Edward, saya mau tanya. Kita orang Kristen bisa berdosa, benar? Benar. Ada pengampunan? Ada. Berarti kalau kita bertobat harusnya kita diampuni? Iya. Dia tidak mau ampuni saya, dia bilang istrinya. Istrinya jadi tertuduh. Istrinya diem aja. Kemudian gak lama kemudian saya tanya, Bu, apa yang terjadi? Istrinya bilang, dari muda dia itu punya simpanan. Setelah berapa belas tahun ketahuan. Berapa belas tahun ketahuan. Sudah punya anak bahkan. Saya ampuni. Kita orang Kristen, saya ampuni. Selesai, diam. Gak lama kemudian, berapa tahun kemudian ketahuan lagi. Ada lagi yang lain, bukan kembali kepada yang dulu loh, ada lagi yang lain. Dia bilang kepleset. Saya ampuni. Namanya juga jalan bisa gak hati-hati, bisa kepleset. Saya ampuni. 2 kali. Singkat cerita, yang kali ini udah gak tahu yang keberapa, saya udah males hitung. Udah umur segini masih aja ngomongnya gak sengaja. Apa namanya gak sengaja?
Saya cuma rasa sudah cukup lah ya, kita udah tua gitu ya. Sudah pisah aja baik-baik. Saya udah tua gitu. Udah gak punya napas untuk menghadapi kayak ginian. Sudah kita pisah aja. Suaminya langsung suara lebih kencang lagi. Dia tidak ada pengampunan, orang Kristen yang tidak mengampuni. Bukankah Alkitab mengatakan? Wah, kalau Alkitab keren ya. Itu pengadilan Indonesia itu gayanya kayak begitu itu. Suara siapa lebih kencang dia yang benar. Menurut Bapak Ibu Saudara sekalian yang salah siapa? Alkitab mengatakan mesti mengampuni loh. Salah istrinya. Saya cuma jawab, ada masanya bahkan Tuhan tidak pernah memberikan pengampunan. Manusia boleh menyesal, Tuhan kasih pengampunan. Masa? Dia tanya. Esau dicatat di Alkitab, dia menyesal, dia menangis. Tuhan tidak kasih dia jalan kembali. Yudas menyesal. Dan bahkan dia mau kembalikan uangnya. Tuhan tidak kasih dia jalan kembali. Bapak termasuk yang mana? Esau kah? Yudas? Dia masih dengan berani menjawab, saya Petrus. Saya jawab, amin Pak, Bapak Petrus, tapi bukan Rasul Petrus. Bapak itu termasuk Petrus yang nanti akan dibuang Tuhan, sudah pulang saja. Kita itu udah salah masih merasa layak diampuni, layak dikasihani. Keberanian kita itu keterlaluan kata Musa. Berani sekali, kamu adalah orang yang nanti dikasihi Tuhan. Kamu itu siapa? Kamu itu cuma keturunan Abraham. Tuhan membuat kamu bisa keluar, menyelamatkan kamu dari Kanaan, pergi ke Mesir supaya tidak mati kelaparan di dalam masa-masa paceklik. Dan sekarang Tuhan akan menyelamatkan kamu keluar dari Mesir, dari perbudakan. Tapi ingat, kamu akan terus mengkhianati Tuhan. Karena kamu memang brengsek. Jadi istilahnya yang lebih tepat bagi anak-anak Allah harusnya diterjemahkan sebagai anak-anak durhaka. Durhaka, itulah kita. Dan yang terakhir Musa ingatkan. Ingat baik-baik. Kisah ini diakhiri dengan keputusan Tuhan menghabisi seluruh dunia. Kita selalu punya pikiran, saya berdosa, masa sih Tuhan buang saya? Enggak lah. Itu semua orang Kristen lakukan kok. Masa semua orang Kristen dibuang Tuhan? Enggak lah. Tuhan enggak segitu. Tuhan Maha Kasih. Musa tegaskan. Jangan bermain-main sama Tuhan. Tuhan bukan membuang hanya satu orang. Tuhan bukan hanya membuang sekelompok orang. Tuhan membuang seluruh dunia yang dia ciptakan. Seluruh dunia. Dan dia hanya sisakan satu kapal. Satu kapal dibandingkan dengan seluruh dunia itu sama sekali gak ada artinya. Gak ada artinya. Dan Tuhan membuang seluruh dunia. Jangan main-main dengan Tuhan. Jangan kamu berpikir kamu umat Allah. Saya anak Tuhan. Saya anak Allah. Tuhan pasti tidak membuang saya. Tuhan pasti terima itu pertobatan saya. Musa kasih tahu. Masa sih setelah mereka lakukan itu gak ada yang bertobat. Masa sih gak ada yang sadar. Tapi Tuhan gak kasih mereka kembali. Tuhan membuang seluruh dunia. Maka ketika mereka keluar dari Mesir, Tuhan ingatkan pada orang Israel. Jangan main-main dengan Tuhan. Jikalau di Mesir Allah mereka itu gampang. Kalau udah salah kasih sesajen beres. Kalau udah salah kasih sesajen beres. Kalau sudah marah kasih upeti beres. Kasih persembahan beres. Allah Alkitab tidak. Dia kalau sudah marah gak ada jalan kembali. Jangan bermain-main dengan Allah. Inilah message yang begitu cepat. Inilah alasan kenapa Musa dengan begitu cepat mengeluarkan tema ini. Untuk mengingatkan bangsa Israel karena mereka pasti akan bermain-main. Tapi faktanya nanti kita baca dalam 5 kitab Musa ini selama 40 tahun di padang gurun. Mereka sadar? Enggak. Akhirnya Tuhan marah. Membuang seluruh generasi. Seluruh generasi.
Dan Tuhan hanya menyisakan 2 orang, Yosua dan Kaleb. Tuhan benar-benar menjalankan sekali lagi. Seluruh umat Allah yang keluar dari Mesir, jutaan orang, habis di padang gurun. Tuhan hanya sisakan 2 orang. Jangan bermain-main dengan Tuhan. Itulah pesan Musa. Jangan kamu berpikir aku udah berusaha, gak apa-apa nanti aku minta ampun. Gak apa-apa nanti aku minta ampun. Gak apa-apa nanti Tuhan ampuni, gak apa-apa. Musa bilang, apa-apa? Siapa bilang gak apa-apa? Tuhan bilang apa-apa. Kamu yang bilang gak apa-apa. Mau sampai kapan kamu baru sadar bahwa itu apa-apa? Ketika hukuman Allah datang. Inilah nantinya yang harusnya kita sadari hari ini. Kita manusia berdosa, kita harus jujur. Kita gak pernah berubah. Hati kita mencintai dunia ini. Hati kita mencintai dunia ini. Kalau nanti Solo tanggal berapa? 27 ya? 27 kan? Saya masih ingat loh, saya yang susun jadwalnya. 27 November, Natal Pak Tong datang. Semua udah persiapan. Tiba-tiba 27 sore jam 4 ada pengumuman. Siapa yang antri ke wali kota di sana yang Kristen, per orang akan diberikan emas 30 kilo. Saya mau tanya, kita pergi ke Natalan atau pergi antri? Antri dong, jam 4 sore kok. Natal kan jam 6:30. Ya kan, antri dulu. Tapi di dalam hati kita tahu kan, antri itu mungkin bukan jam 4 datang langsung dapat dikasih emas. Mungkin malam baru dikasih emas. Di pikiran kita apa? Gak apa-apa, dapat 30 kilo, nanti persembahan 10 kilo lah. Otak kita itu Mesir. Allah itu bisa disogok. Gak apa-apa saya berdosa sekarang, nanti besok minta ampun, lusa saya datang ke ibadah, nanti saya pelayanan dikit, saya kasih persembahan, semuanya beres. Tuhan itu gak bisa disogok. Makanya itu Alkitab mulai dengan dialah menciptakan langit dan bumi. Seluruhnya itu milik dia. Apa yang mau kau kasih ke dia? Orang Mesir pikir dewa mereka bisa disogok karena dewa mereka tidak memiliki bumi. Maka perlu dikasih. Itu cara berpikir orang Mesir. Kenapa para dewa menciptakan manusia? Orang Mesir mengatakan karena para dewa pertama membutuhkan makanan. Maka dia ciptakan manusia bisa bercocok tanam di dunia ini, kasih dewa makan. Kenapa perlu manusia? Karena dewa itu merasa bukan saja perlu makanan, dia perlu rumah. Maka ciptakan manusia biar bisa membangun piramida, bikin kuil buat mereka tinggal. Buat apa ciptakan manusia? Supaya ada orang-orang yang bisa menghibur mereka, nyanyi buat para dewa supaya nggak suntuk. Buat apa ciptakan manusia? Supaya para dewa ada yang sembah. Ini 4 hal. Ini definisi kenapa Allah menciptakan manusia di dalam pemikiran orang Mesir. Karena Allah butuh makan, Allah butuh tempat tinggal, Allah butuh nyanyian, pujian, Allah butuh yang menyembah dia. Musa bilang Allah kita gak butuh semuanya. Dialah pencipta langit dan bumi. Dan apa yang kau bisa karena diberikan oleh Tuhan, itu istilah imago Dei, gambaran rupa Allah. Jadi apa yang mau kau kasih? Makanan itu dari dia. Rumah yang bisa kau bangun. Seluruhnya di dunia ini dia yang ciptakan. Lu mau bangun apa buat dia? Nyanyi untuk dia. Kamu bisa nyanyi. Karena Tuhan yang kasih kamu bisa nyanyi. Bukan kamu yang bisa nyanyi. Kamu ngapain? Menyembah dia. Gak perlu sembah dia. Dia tetap Allah. Maka jangan bermain-main dengan Tuhan. Inilah nanti message daripada Musa kepada bangsa Israel. Jangan jadikan Allahmu itu seperti orang Mesir. Maka nanti selalu itu keluar kalimat. Allah yang membawa engkau keluar dari Mesir. Allah yang memisahkan engkau dari Mesir. Allah yang berbeda dengan Mesir. Yang membedakan engkau dari Mesir. Yang menjadikan engkau beda dengan orang Mesir. Allah itu beda.
maka jangan kau samakan dia dengan Allah-Allah Mesir. Hari ini kita jadikan Allah kita itu sama. Sama seperti dunia ini. Allah itu layaknya pengemis. Saya kok kasih persembahan, Tuhan mesti terima kasih sama saya. Pak Tom pernah keluarkan satu kalimat, banyak orang itu kesel gitu ya. Kamu pikir kamu kasih persembahan, Tuhan mesti terima kasih sama kamu. Waktu di pusat gitu ya. Pak Tom itu kalau kasih udah mulai masuk ke satu tema itu bahasanya itu benar-benar tajam dan agak kasar kadang-kadang. Kau pikir kamu kasih persembahan, Tuhan mesti terima kasih kepada kamu. Tuhan kalau enggak kasih kamu kesempatan kasih persembahan, kamu kepengen kasih semua yang kamu miliki pun tidak bisa. Kita selalu berpikir saya mau. Karena itulah kalau di pusat kita gitu ya, ada orang tiba-tiba datang. Kadang-kadang kan kita dengar Pak Tong cerita, orang datang, Pak Tong saya mau kasih persembahan. Saya mau kasih persembahan membangun gedung yang di sini, gedung yang sini, Pak Tong yang pulang kau. Doakan baik-baik, Tuhan kalau benar menggerakkan kamu, kau kasih persembahan, gak usah lapor-lapor, gak usah ngomong-ngomong. Gak usah ngomong, kasih aja. Terus cabang-cabang itu yang tahu, ya Pak Tong kenapa enggak terima. Kau terima kan kita langsung beres itu. Pernah ngalami pergumulan itu kan, Gary Solo waktu bangun toh, setengah mati. Ya, Medan lebih seru, kemarin saya cerita ke teman-teman. Medan itu gembala sidangnya sakit jiwa soalnya. Kami membangun proyek 80M, ini sedang bangun nih, 80M. Gedung yang kami bangun 80M. Uang pembangunan 1M. Ada yang mau mulai? Gembala sidangnya sakit jiwa. Rapat pengurus, Pak Ed, kita bangun. Izin udah keluar masa gak bangun? Bangun pakai apa? Pakai batu dong. Pertanyaan macam apa itu? Masa bangun pakai cinta? Goblok lu. Itu pertanyaan macam apa tuh? Bangun gedung ya pakai batu. Uangnya dari mana? Dari Tuhan. Tapi kan sekarang gak ada. Kan dari Tuhan. Nanti aja tunggu. Tunggu waktunya tiba Tuhan kasih. Beneran lu. Mau mulai janji iman. Terus. Dapat puluhan juta? Enggak. Cuma dapat 6-7M. 10% pun gak ada. Bangun jalan. Sampai hari ini kas pembangunan tetap begitu. Kita udah bangun sampai ke lantai main hall loh. Uangnya tetap segitu. Pengurus sampai bilang, kisah janda Sarfat itu nyata. Ya, puji Tuhan, amin. Kalau bisa itu bertahan sampai akhir. Iya kan, kalau janda Sarfat itu kan cerita sampai akhir. Ini jangan janda Sarfat cuma setengah jalan. Sampai akhir kan puji Tuhan, haleluya. 80 miliar. Itu waktu mau bangun, itu setengah pengurus sudah liatin saya. Mungkin udah siap-siap. Ini pulang tulis surat resign aja. Ini gembala sidang sakit jiwa nih. Uang 1 miliar mau bangun 80 miliar, cara gimana? Saya cuma bilang, Tuhan kalau mau bangun gampang, gak perlu uangmu. Gak perlu. Tidak perlu uangmu. Tuhan bisa bangun. Mari kita hari ini sadar sekali lagi. Tuhan gak pernah bermain-main. Dan Tuhan tidak bisa disogok. Sadarlah bahwa kita dikeluarkan dari keberdosaan untuk menjadi umat Allah. Untuk menjadi beda dengan dunia. Bukan untuk kembali terus mencintai dunia dan bangga dengan dunia ini. Bukan. Berani melepaskan semuanya. Berani. Mari kita menjadi orang Kristen yang berani mencintai Tuhan. Berani mencintai Tuhan. Anak saya baru bertanya 2 minggu lalu. Pak, kalau Yung bisa umur 30 pensiun dini, lalu jadi misionaris, gimana? Saya jawab dia, kenapa mesti tunggu umur 30 tahun udah punya uang, rasa udah bisa pensiun dini baru pergi jadi misionaris. Sekarang aja. Sekarang gak punya tabungan, makan apa? Makan cinta dari Tuhan. Kita hari ini gak bisa bayangkan hidup dari Tuhan kan. Kenapa? Karena dunia ini mengajarkan kita hidup mesti dari uang. Kita mesti hidup dari apa yang diberikan oleh dunia ini. Beranikah kita ajar anak-anak kita untuk mengatakan hiduplah dari cinta kepada Tuhan dan hiduplah dari cinta Tuhan kepadamu. Anak saya diam, terus berpikir, doa baik-baik. Kalau Tuhan panggil, pergi aja. Nanti papa kasih tahu gimana caranya hidup jadi misionaris di kampung. Sebelum kamu pergi,
Mungkin kamu perlu ke kampung lu belajar bercocok tanam, beternak. Anak kota kan bego. Saya tanya anak saya, lu seumur hidup pernah manjat pohon berapa biji? Belum pernah, Pak. Lalu dia tanya balik, apa hebatnya? Gimana lu jadi misionaris manjat pohonnya belum pernah? Gimana bisa tebang pohon? Lu tahu pohon itu seperti apa? Jangan-jangan lu salah manjat pohon. Kita orang kota apapun gak tahu. Anak-anak fire saya bawa pergi KK regional, pergi ke desa-desa. Satu kali kami pergi ke daerah Dairi di Sumatera Utara. Satu anak lagi khotbah tentang Menara Babel. Menara Babel tinggi sekali. Ketika mereka bangun mau mencakar langit, sampai ke langit. Tiba-tiba ada satu anak angkat tangan. Bu, Menara Babel lebih tinggi atau pohon pete? Ada yang bisa jawab nggak pohon pete setinggi apa? Siapa yang tahu pohon pete setinggi apa? Itu anak kota lahir di Jakarta, besar di Jakarta, ngeheng langsung. Dia nggak tahu pohon pete setinggi apa. Lalu saya tanya dia waktu dia cerita, lu jawab apa? Lebih tinggi. Padahal gue nggak tahu pohon pete berapa tinggi. Goblok lu. Kalau nggak tahu, standarisasi dulu, standarkan dulu. Tanya dia, menurut kamu lebih tinggi pohon pete atau pohon kelapa? Nah itu kan standarisasi. Kalau dia bilang pohon kelapa lebih tinggi, aman. Menara Babel lebih tinggi lagi. Kalau dia bilang pohon pete berapa tinggi? 2 kali lipat, kita udah tahu. Jadi sekaligus menguji dia, kita tahu informasi, korek informasi dari dia. Dia ngeheng, gak bisa jawab. Anak kota, ya kan kalau saya tanya pun gak bisa jawab kan, pohon pete setinggi apa yo? Bingung kan? Dia itu sampai pulang ke penginapan, kami nginap di rumah-rumah penduduk itu. Tidurnya pakai tikar di lantai di ruang tamu. Di situ dia baru cari. Gila kok pohon pete. Saya bilang bukan pohon pete yang gila, lu yang gila. Makan pete gak tahu udah berapa ton, gak tahu pohonnya berapa tinggi. Gila lu. Semua gak tahu. Ya, nanti pulang cari tahu ya pohon pete berapa tinggi, pohon jengkol gitu. Jangan bikin malu ditanya orang gak bisa jawab. Kita bagaimana menghafal ayat Alkitab, kita nggak tahu bagaimana menjalankannya. Kita cuma tahu dunia ini yang berkaitan dengan uang yang kita perlu tahu. Di luar itu nggak pernah tahu. Saya bilang ke dia, ke anak saya, doakan baik-baik. Kalau Tuhan panggil, jadilah misionaris. Banyak orang bisa hidup jadi misionaris. Susah mungkin. Tapi diberkati Tuhan pasti. Baca kisah, saya kasih dia buku kisah Hudson Taylor. Seorang Inggris yang keren. Kuliah medis, kok kita hari ini dokter biasa. Di zaman dia kalau bisa lulusan Inggris jadi dokter itu dewa. Dewa. Setelah jadi dokter coba bayangkan anak kita hari ini gitu ya. Jadi ahli apa yang di dunia ini sekarang yang gak ada gitu coba bayangkan. Lalu anak kita jadi ahli itu. Setelah itu jadi misionaris. Itulah Hudson Taylor. Sebelum dia pergi ke Tiongkok. Setiap hari dia pergi belajar bahasa Mandarin. Dan dia lewat itu ada kebiasaan. Lewat satu toko roti. Dia selalu masuk makan roti, minum teh, minum kopi di sana. Baru pergi belajar. Atau kuliah sebelumnya. Balik lagi makan roti. Satu hari begitu dia mau masuk. Tiba-tiba Tuhan berbicara dalam hatinya. Di Tiongkok tidak ada roti. Dia kaget. Hati saya mau ke Tiongkok, hidup saya masih di Inggris, nggak kompatibel. Mulai hari itu dia cuma lewat mencium wangi roti. Dia tidak lagi masuk toko roti dan makan roti. Mengarahkan hidupnya ke Tiongkok. Sampai di Tiongkok dia menjadi misionaris yang bergantung kepada persembahan orang. Satu kali dia bangun pagi, dia selalu mendoakan semua pasien dia, orang-orang yang dia injili. Selesai dia berdoa, dia keluar dari kamar. Begitu dia buka kamar dia, pegawai dia datang ke dia. Dokter Taylor, beras kita habis pagi ini. Setelah masak sarapan tidak ada lagi. Oh ya nggak apa-apa. Jangan ganggu saya doa sebentar. Dia tutup pintu. Dia masuk kembali berdoa. Tuhan, aku serahkan kepadamu. Selesai dia berdoa, dia keluar dari kamar dia. Berasnya muncul? Enggak.
Dia pergi ke pasien dia, urus sana, urus sini, injili orang. Sampai siang hari mau makan siang, beras gak ada. Dia pulang ke rumahnya. Di rumahnya ketika dia lagi duduk, tiba-tiba ada orang gedor. Duk, 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 duk. Dia buka pintu. Begitu buka pintu, ada kiriman dari London. Satu post vessel. Zaman dulu kirim uang kan pakai post vessel. Kiriman dari London tiba. Dia lihat dulu, puji Tuhan. Pos itu dikirim berbulan-bulan yang lalu. Tiba di hari yang tepat. Dia panggil pegawainya, ambil uangnya, pergi beli beras. Saya cerita ke anak saya, Tuhan pelihara. Anak saya tanya, kalau pos yang gak datang gimana Pak? Saya jawab, manusia diciptakan Tuhan. Bisa bertahan hidup tanpa makan seminggu. Maka latihlah tubuh lu bisa bertahan hidup tanpa makan 2 minggu. Supaya lu layak jadi misionaris. Jangan jadi orang yang manja 2 hari gak makan langsung udah pingsan. Kelepar-kelepar di sana udah mau mati. Gitu. Latih tubuh lu. Mulai sekarang kalau benar Tuhan panggil menjadi misionaris. Latih tubuh lu. 3 minggu gak makan pun gak bisa mati. Biar bisa dipakai Tuhan. Kenapa kita bisa sekolah untuk begitu jauh, begitu hebat untuk bisa cari uang? Kenapa kita tidak melatih kepintaran kita, hidup kita untuk dipakai Tuhan? Kita akan merasa anak kita sukses kalau suatu hari dia menjadi orang yang paling tinggi jabatannya, paling besar tanahnya, rumahnya, paling banyak uangnya, paling dikenal di seluruh zaman. Tapi Alkitab mengajar, jadilah anak-anak Allah yang paling tahu kehendak Tuhan dan bisa menggenapkan kehendak Tuhan seperti anak Allah di kayu salib. Yang bisa mengatakan satu kata, tetelestai, sudah genap. Itulah yang diteladani oleh Rasul Paulus ketika dia mati. Aku sudah menjalankan pertandinganku dengan baik, darahku sudah dicurahkan. Di hari kematian kita, kalimat apa yang kita akan katakan? Jangan-jangan kalimat standar, Tuhan ampunilah aku. Karena aku gagal seumur hidupku. Jangan-jangan itu yang kita doakan. Kiranya Tuhan memberkati kita, menyadarkan kita hari ini. Tuhan memanggil kita untuk bukan untuk bermain-main. Tuhan memanggil kita untuk mengasihi dia, untuk menjadi anak Allah. Manusia Allah. Umat ciptaannya, manusia Allah. Sehingga kita boleh menjadi orang yang dipakai oleh Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati kita di tempat ini. Dengan satu kesadaran. Apa bedanya gereja ini dengan gereja yang lain? Bukan karena gedungnya lebih keren, bukan. Bukan karena gereja ini lebih ramah, bukan juga. Karena apa? Karena gereja ini bisa mendidik kita menjadi manusia-manusia Allah. Kiranya Tuhan boleh memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur untuk hari ini. Tuhan boleh mengingatkan kami sekali lagi. Sehingga kami boleh menjadi anak-anak Tuhan yang sejati. Dan kami boleh terus diubahkan, disadarkan, direlakan. Bukan hanya untuk rela masuk ke surga. Tapi rela hidup sebagai anak-anak Allah. Tolong kami ya Tuhan mulai hari ini. Dengan segala anugerah Tuhan. Belas kasihan Tuhan. Kami boleh terus dibangkitkan. Kami boleh terus disadarkan. Dan kami boleh dibawa makin hari makin dekat kepada Tuhan. Kasihanilah kami ya Tuhan. Jangan biarkan hati kami terus di dalam kegelapan yang tidak bisa kami lewati. Yang tidak bisa kami lampaui. Yang tidak bisa kami keluar daripadanya. Tapi biarlah hati kami boleh diterangi dengan firman Tuhan. Sehingga kami boleh berjalan menuju kepada terang yang sejati. Yaitu Tuhan kami. Bangkitkanlah kami ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Kami berdoa. Amin.